Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja ya, dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, saya akan berbicara kali ini tentang persiapan tim nasional kita, tim U20 yang ditangani oleh STY di mana saat ini berada di Spanyol dan akan melakoni laga pertama dalam uji coba menghadapi tim U20 Prancis. Ini pertarungan yang berlangsung dalam Costa Calida, Region de Murcia, Football Week. Duel ini dimainkan di Pinatar Arena di Murcia. Dan Prancis adalah tim yang kuat. Ya. Kalau bicara level pasti, ya, ini tim yang dipersiapkan dengan matang karena banyak pemain-pemain yang bermain di kasta kedua. Di Liga Prancis juga ada di Swiss, Austria, ya. Dan kita harus bersiap untuk bisa menerima kenyataan ya di lapangan. Kalaupun kita kalah, kita harus tetap berbesar hati, ya, dengan kepala tegak. Tapi sebelum bertanding tidak boleh kita harus kalah dulu dong. Kita bermain saja. Ya. Bagi Muhammad Firari dan kawan-kawan masuk lapangan tetap dengan rasa optimis, percaya diri. Ya, itu tadi yang saya bilang. Kalaupun ya pada akhirnya kita menerima kekalahan dari Prancis, ya wajar. Karena ini tim bagus, tapi kita akan coba untuk memberikan perlawanan terhadap mereka. Karena STY kan sudah mengatakan, ya dari sektor mental ini kita jangan pernah takut menghadapi siapapun, walaupun level mereka ada di atas kita. Ya. Karena kita pasti harus dalam laga-laga seperti ini, apalagi uji coba, dia perlu ingin melihat, ya, kelemahan tim kita di mana, itu yang paling penting. Berkali-kali STY mengatakan dia harus mengevaluasi ini, cara kita bermain yang baik di lapangan, sehingga dia bisa tahu sebelum kita akan tampil di Piala Asia di Uzbek pada Maret tahun depan, dan puncaknya di Piala Dunia U20 di saat kita menjadi tuan rumah. Jadi lawan aja Prancis, ya. Kita harus punya nyali besar menghadapi mereka. Ya. Dan rasa berani dan percaya diri ini yang diminta oleh STY bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk tampil semaksimal mungkin saat melakoni dua laga ya melawan Prancis pada 17 November ini dan juga pada tanggal 19 November melawan Slovakia. Nah, melawan Prancis ini akan disiarkan langsung ya pada Kamis malam itu jam 23.30 kalau nggak salah oleh salah satu stasiun televisi kita, ya kalau tidak salah Indosiar. Dan bagi teman-teman silakan siap-siap, mungkin dengan cemilan, dengan kopi, Anda di depan televisi untuk menyaksikan pasukan STY ini bertarung dengan Prancis. Karena kita tahu bersama ya kalau bicara dengan Prancis, mereka pernah juara dunia U20 pada 2013 di eranya Paul Pogba saat itu. Jadi banyak juga yang menelurkan pemain-pemain hebat di sini karena sebelum tampil di tim yang lebih senior kita tahu bersama ya saat ini ada dua gelandang muda yang ada di Real Madrid, bahkan sekarang dibawa oleh Didier Deschamps ke Piala Dunia di Qatar. Ya pada tahun ini bersama dengan Le Bleu sebagai juara bertahan di Piala Dunia 2018 di Rusia itu adalah Eduardo Camavinga dan Aurelien ya Tchouaméni. Ini dua gelandang muda yang ada. Kalau Tchouaméni ini kan 22 tahun, sementara kemudian Camavinga itu dengan 20 tahun. Ada lagi William Saliba yang bermain bersama Arsenal. Wah, hebat juga ini pemain ini. Ya, tapi mereka semua sudah ada di tim senior. Saliba 21 tahun. Ya. Jadi banyak pemain-pemain Prancis yang hebat-hebat memang. Ya, punya talenta yang luar biasa bagi tim nasional ini. Dan kita bermain pasti akan mendapatkan pengalaman berharga, pelajaran dari duel melawan Prancis ini. Apalagi kalau kita mampu untuk bisa memenangkan laga, ini luar biasa. Nggak usah menang lah. Kita dengan imbang saya draw melawan Prancis, sudah bagus. Tapi tetap kita harus bertekad di lapangan. Ya, untuk memberikan perlawanan semaksimal mungkin. Soal urusan itu kalah belakangan atau menang itu, yang penting kita tampil dulu. Ya. STY pasti menyiapkan ramuan taktik dia dengan coba bermain dengan 3 back, dengan 5 gelandang. Kalau menurut saya ya, karena selama ini kan dia coba bermain dengan
3-4-3, 4-3-3, bahkan di Turki kemarin dengan terlihat 4-4-2, ya ada 2 striker di depan. Tapi sekarang coba bermain, saya pikir dia akan coba mungkin ya dengan 5 gelandang, karena ini paling penting untuk kita bisa menutup alur bola dari tengah sebelum sampai ke depan melawan Prancis, ya. Dengan 3 pemain belakang, ya termasuk tentunya ada penjaga gawang Cahya Supriyadi yang saya pikir kalau bisa dikatakan siapa starting 11, mungkin Cahya yang akan bermain ya sebagai kiper. 3 di belakang, yang pasti Muhammad Ferrari sebagai kapten kesebelasan. Kedua, menurut saya adalah Robby Darwish. Jadi STY ini harus memikirkan memainkan pemain-pemain yang berada pada top level. Tidak boleh lagi melakukan rotasi dengan banyak pemain-pemain lapis kedua yang dimainkan. Ini Prancis. Itu saya bilang tadi kan. Ini tim yang hebat, tim yang bagus. Secara organisasi permainan mereka baik sekali karena mereka bermain di klub-klub yang oke juga. Ya. Nah, sudah ada Robby Darwish. Pemain ketiga yaitu adalah Justin Hubner. Ini yang akan ditampilkan. Ini cocok ini. Oke, cukup kuat. Ditopang dengan 5 gelandang. Mungkin di kanan masih bisa Kakang. Walaupun ada yang mengatakan bahwa Zaki ya, Ashraf bisa dimainkan di sini. Tapi saya coba melihat dengan Kakang Rudianto. Ya, ini versi saya ya. Bisa juga berubah karena STY kan lebih tahu dengan skuad dia. Ya. Di kiri masih bisa aja Donitri atau Frankie Misa yang bisa diandalkan kalau bermain dari sisi fullback. Ya. 3 di tengah. Nah ini yang masih banyak orang-orang mereka siapa. Yang satu pasti Marcelino Ferdinand. Ya, kalau disuruh pilih lagi, ya menurut saya itu Arkan yang bisa dimainkan. Lebih bagus kalau dengan Sanadin Faris langsung dimainkan. Ya, tapi kalau Sanadin mungkin tidak dimainkan, masih ada Dimas juga yang boleh ada di sana bermain dengan 3 gelandang. Jadi ada 5. Nah 2 di depan. Hoki Caraka mungkin salah satu pilihan. Apakah diperpasangan dengan Ronaldo Kuate? Itu yang kita akan tunggu. Atau dengan Rabani Tasnim yang langsung dimainkan 2 pemain ini. Ya. Ataupun Hoki mau dimainkan sebagai super sub di babak kedua. Langsung saja misalnya dengan Ronaldo Kuate dan Rabani. Ini juga bagus. Namun tetap keputusan akhir itu ada di STY. Dan STY pasti tidak akan main-main. Dia akan menganggap ini pertandingan yang sangat serius di mana timnya akan berusaha untuk tidak kalah. Ya. Boleh orang bisa mengatakan bahwa Prancis itu lebih di atas kita, tapi dalam permainan sepak bola semua bisa terjadi. Yang penting anak-anak tetap kuat, tetap disiplin ya di lapangan, ya, punya mental bagus, jangan kalah sebelum bertanding, ya. Dan kalau kita punya mental yang oke, fisik kita, stamina kita bagus, kita terus bisa bergerak. Ya. Ya, bagaimana kita menutup setiap gerakan dari lawan, ini yang diinginkan oleh STY. Terus bergerak dan bicara di lapangan. Komunikasi sangat penting. Selalu diutarakan. Hal lain yang dibutuhkan adalah memanfaatkan setiap momen, setiap kesempatan terbuka di depan gawang. Finishing touch kita, penyelesaian akhir. Ini yang harus terus ya, kita tingkatkan. Ya. Kemudian dari bola-bola set piece, karena ini kan yang menjadi kekurangan buat kita. Jarang sekali kita bisa memanfaatkan dari sebuah set piece kemudian bisa menjadikan gol. Nah, ini kita harus tingkatkan di saat menghadapi Prancis ataupun melawan Slovakia nantinya. Ya. Ada pemain yang mungkin disuruh atau ditetapkan oleh seorang STY untuk mengambil tendangan bebas atau bola-bola mati harus ada pasti. Spesial ini yang harus dilatih terus ya. Di dalam tim kita siapa pemain, paling tidak ada 1-2 pemain yang bisa bergantian dalam hal bola-bola mati ini. Karena ini penting. Kalau soal penalti kan ada Marcelino Ferdinand yang bisa mengeksekusi dengan baik. Nah, soal gelandang ini ya, bisa saja ya kalau dimainkan secara bersama, saya pikir ya ini Ivar Jenner itu bisa dimainkan langsung, bisa saja. Ya. Kalau tidak bukan Dimas di sana Ivar. Jadi dari gelandang ini akan sangat baik untuk berkolaborasi nantinya dalam pertandingan melawan Prancis. Ya. Semoga kita bisa memenangkan laga melawan Prancis atau tidak kalah. Ya. Walaupun di awal saya bilang kita harus bisa menerima kalaupun kita kalah, ya itu memang wajar. Ya. Tetapi kan itu sekali lagi kita harus tetap bermain, ya. Bermain tenang, menikmati permainan,
tidak boleh gugup menghadapi mereka. Pasti mereka akan melakukan pressing yang kuat, tapi kita dengan disiplin tinggi, kita bisa mengatasi, apalagi kalau sampai babak pertama, kita tidak kebobolan. Gawang Cahya, ya, pohon Cahya ini tidak bobol. Permainan di belakang sangat kuat. Justin, ya, Ferrari, Robbie Darwish, ini bagus sepanjang 40 menit pertama aja. Itu yang harus kita lewati. Di babak kedua pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Ya. Dan ini yang kita harus jaga dengan bagus di saat kita akan bertanding melawan Prancis. Ya. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik. Tapi itu tadi saya ulang lagi ke belakang. Kalaupun kalah, tenang saja. Ya. Kita ada bisa mengambil hikmahnya melawan Prancis untuk pertandingan kedua melawan Slovakia. Yang penting main dulu. Ya. Main dulu lapangan. Ya. Kita nikmati pertandingan ini dan enjoy. Itu yang paling penting. Ya. Tidak terbeban untuk menghadapi dengan nama tim Prancis U20 ini. Ya. Kita akan lihat, kita akan tunggu bersama hasil akhir dari pertandingan antara tim muda Indonesia ini, tim U20 menghadapi tim U20 Prancis. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih banyak buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Jadi tanpa Anda, ini channel tidak akan berkembang. Sekali lagi ya, terima kasih buat Anda, dan terima kasih juga buat sponsor ACC, Astra Credit Companies, ya, juga ada Dabinter, jagonya pompa air. Terima kasih buat restoran juga Delis. Ya, oke, dengan Bung Ropan, ciao.